Nah teman saya nih yang satu ngelihat ada yang ngikutin, yang satunya nih ngikutin yang cewek satunya. Yang nggak kesurupan. Yang nggak kesurupan. Jadi yang nggak kesurupan itu lagi mens. Lagi dapet tuh dia yang satu. Nah yang kena malah yang temennya. Diikutin, jadi dia diikutin dari atas, dari pos 4. Kayak sih dari pos 4 tuh dia diikutin sampai pertengahan pos 3 tuh baru dia kena, nggak bisa jalan tuh dia. Udah gitu yang ngikutin tuh kayak suster ngesot, cuman kan suster ngesot kan ke bawah begini ya. Kalau dia gini kayang. Oh gini? Iya begitu kayang. Cuman rambutnya panjang, ada 3 meter mah, sama lidahnya ngejalar tuh kayak panjang itu. Panjang, lidahnya panjang. Ngikutin yang itu, yang cewek itu yang lagi dapet. Yang lagi dapet. Ada yang ngikutin di belakangnya tuh 2. Itu bukan ini doang, bukan yang ini yang suster kayang nih yang begini, yang ke belakang ada lagi satu tuh singa yang ngikutin. Singa jadi bisa berubah jadi gede, bisa berubah jadi kecil tuh singanya. Gedenya juga bisa 3 meteran, 3 meter, 4 meter tuh dia gedenya, dia ngomong tuh. Kata teman lu itu? Iya, kan dia kebetulan bisa ngeliat kan, emang bisa ngeliat tuh dia. Oh, iya, paham gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah pengalaman mistisnya ketika mendaki ke sebuah gunung yang ada di Pulau Jawa. Gunung apa nanti kita tanyakan ke narasumbernya. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Selamat malam Bang. Iya, selamat malam Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bang. Boleh diperkenalkan namanya siapa Bang? Nama saya Fadlun Bang. Fadlun? Iya. Oh, ngomong-ngomong sekarang mau nyeritain tentang apa nih Bang intisarinya? Jadi gua naik ke suatu gunung tuh di Jawa Tengah, itu Gunung Slamet. Ketika gua naik ketemu denger suara mistis. Sama suara ini Bang, kayak gamelan sama wayangan. Gamelan Jawa gitu ya? Iya, gamelan Jawa, suara gamelan Jawa kayak apa ya? Itu kayak orang nyinden lah, orang nyinden. Dengar suara itu udah nyampe puncak apa dari awal? Itu dari awal tuh Bang, pas gua pertama kali sampai pos 2 kan malam tuh. Gua sampai malam kan, maksudnya maghrib gue diriin tenda, itu udah banyak gangguan tuh di situ di bawah. Di pas gue bikin tenda tuh suara-suara cewek, suara-suara angker lah, suara-suara kayak kuntilanak loh kalau bisa disebut. Gitu. Oke Bang, santai dulu nih, tahan dulu ceritanya. Untuk teman-teman yang lagi menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel Tajuk Misteri bisa lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Gue kan baru balik tuh dari Gunung Kerinci kan, baru turun sampai rumah. Nah temen gue WA, Lun punya ini nggak, apa tuh minjem SB dong sama sepatu, dia bilang. Ada, gue ke rumah aja. Dia ke rumah tuh berdua sama temennya. Udah gitu pas gue tanya, emang mau kemana? Mau ke Gunung Slamet, gue mau ikut nggak lu, dia bilang. Gue baru buat balik kan, baru buat turun dari Kerinci langsung naik, capek, gue bilang. Kagak apa-apa, gue berdua doang nih, dia bilang. Berdua doang, temenin lah. Ya udah, tiketnya berapa emang, gue tanya kan. Tiketnya berapa? Murah tiketnya, 90.000. Gue ngecek kan tuh di online tuh, di KAI Akses tuh. Gue ngecek, emang segitu kan. Baru tuh gue 90.000. Iya, 90.000. Gue belilah tuh. Terus gue bayar tuh ke Indomaret kan. Udah gitu pas besok malamnya baru tuh gue jalan ke rumahnya nih, ke rumahnya dulu tuh di daerah Rempoa. Rumahnya di daerah Rempoa. Itu jam berapa tuh, sekitar jam
jam 6-an lah, jam 6 masih di rumah dia tuh kan, masih di rumah dia, jalan ke stasiun Pondok Ranji. Dari Pondok Ranji ke Tanah Abang tuh kan, naik kereta, naik KRL, udah sampai stasiun Tanah Abang dulu kan. Dari Tanah Abang gue naik ojek, naik Grab kan. Nah ini mencar nih gue bertiga nih. Udah gitu pas datang di stasiun Pasar Senen, gue nggak saling nemu kan. Maksudnya dia yang di pasarnya, di Pasar Senennya, yang satu lagi di gerbang depan tuh. Kan ada tuh yang depan sama yang belakang kan pintunya. Nah pas itu gue ketemu tuh sama temen gue tuh, baru ketemu. Nah temen gue nginin tiket, pesan tiket, nyetak tiket. Nah yang satu lagi nggak ketemu nih, yang satu nih temennya dia nih. Oh berarti lu baru ketemu satu orang teman lu itu? Iya, baru ketemu dia nih di stasiun kan. Terus gue jalan, gue nyari yang temennya dia nih, temen gue nih, nyari muter-muter nggak ketemu nih. Nah yang temen gue kan yang satu kan ini kan nyetak tiket kan. Udah gitu dia udah selesai nyetak tiket, gue samperin dia kan, terus ketemu lagi berdua. Tuh gue nyari dulu muter-muter tuh masih belum ketemu. Terus gue nunggu di depan apa tuh namanya, loketnya tuh, terminal stasiunnya. Ya stasiunnya. Baru tuh dia datang, pas banget kereta jalan, baru buat jalan. Jadinya ya udah tuh gua nanya kan sama PKD-nya tuh, bang, ini gua udah pengen jalan nih bang, kereta gua bang. Kagak bisa kata dia. Nggak bisa, nggak boleh masuk tuh gua. Ya udah, gua berunding dulu tuh sama temen gua kan, udah tinggalin kereta kan, sudah kepalang nanggung juga. Terus gua paksain kan, gua ke halte busway, gua ke terminal yang ada di Jakarta. Terminal apa itu? Terminal ini Rambutan. Kampung Rambutan. Terminal Kampung Rambutan tuh. Terus gue nyari kan bis yang arah ke Purwokerto kan. Gue ke Selama tuh nggak ada. Maksudnya mahal lah. Ada tuh orang satu calo nawarin, mau nggak bang? Cuma naik mobil pribadi itu, naik mobil Avanza jadinya. Jadi ya naik travel. Kebetulan dia pengen searah ke arah ke Wonosobo. Cuman kata dia nggak apa-apa bang, sekalian arah balik bareng saya, dia bilang. Ya udah tuh. Enak dong kalau gitu ya. Iya, jadinya dia nawarin kan. Itu cuman gue bertiga doang tuh, sama dia bawa orang satu di depan. Jadi gue di belakang tuh bertiga kan. Nah udah gitu, udahlah jalan tuh. Itu berarti tiket yang lu beli itu hangus? Hangus. Soalnya kan sejam sebelum ini kan nggak bisa kan. Sejam sebelum keberangkatan, minimal kan 2 jam tuh baru bisa dibatalin kan. Kalau itu gue selang berapa menit doang tuh berangkat gue, karena telat kan, kayak nggak bisa hangus. Udah gitu sampai di Purwokerto tuh gue kebablasan tuh dari jalur treknya. Dia nggak mau nganterin sampai base camp kalau ininya yang traveler. Jadi gue turunin tengah jalan. Adalah sekitar 21 kilo tuh ya kalau gue ngeliat di maps. Terus gue turunin tengah jalan, terus gue jalan tuh, namanya habis kan ongkos, belum buat simaksi segala macem kan. Ya udah tuh gue jalan sampai base camp. Dari pagi tuh gue jalan sampai siang baru sampai tuh. Jalan kaki kesana? Jalan kaki naik sampai base camp. Itu sekitar 21 kilo lah. Iya 21 kilo. Sampai base camp baru gue ngurusi maksi kan. Ngurusi maksi, nyantai sebentar, ngerokok ya kan. Barulah tuh jalan tuh sekitar jam 2. Jam 2, jam 3 lah jalan. Nah pas di jalan, pas udah sampai pos, singkat waktu udah sampai pos 2 tuh udah ketemu maghrib. Tuh maghrib lah udah gelap. Nah teman gue ini dia nggak berani dia kalau nge-trek malam, nggak berani karena dia pernah ngalamin mistis di Semeru. Dia pernah diputerin berapa kali tuh sampai ya gitu dah, dia sampai nyerah. Jadi trauma gitu ya? Jadi trauma, dia nggak mau nge-trek malam lagi. Nah habis itu udahlah gue berunding, ya udah kalau mau nge-camp di sini aja di pos 2 dia bilang. Udah gitu pas gua baru bikin tenda, ada tuh suara kayak suara cewek, kayak si kuntilanak suaranya. Jadi
Pas gue baru masang frame, masang tenda tuh, di atas gue nih suara kayak cekak-cekik dari kanan hilang, ntar suara lagi dari kiri nih, ntar hilang lagi. Ntar ada lagi suara kayak dari depan apa dari atas nih, kayak gitu suaranya hilang-hilangan. Berarti lo masang tenda di pos 2 tuh? Pos 2. Berapa tenda di situ? Nah di situ kebetulan cuman ada 2 rombongan. Rombongan gue sama rombongan satu lagi tuh orang Bekasi. Di belakang tenda gue. Nah udah tuh singkat cerita gue bikin tenda udah selesai kan, safety camp. Teman gue nih mau masak, jadinya mau masak nih kan, ngeluarin kompor, mau bikin kopi. Nah itu dia nggak jadi bikin kopi tuh. Kenapa? Tiba-tiba langsung dimasukin tuh. Set, gue tanya kan, apa lang? Kagak jadi. Kagak, kuping gue ada yang niup, dia bilang. Iya ada yang niup, kuping gue kayak ada yang niup. Udah tuh gue takut, dia bilang. Langsung dirapiin lagi tuh, nesting dimasukin. Udah tuh dia tiduran tuh pakai SB udah tuh. Gak jadi ngopi dong? Nggak jadi ngopi, dia udah orang takut tuh dia kayaknya. Nah abis itu temennya dia nih minta anterin kencing. Gue bilang, udah lu ada sendiri dah keluar, masa gak berani lu keluar, itu depan tenda kah apa belakang tenda tuh, agak berani minta temenin. Udah gue temenin keluar, dia duluan tuh kencing kan, baru tuh gue kencing di sebelahnya. Dia udah kelar, ada suaranya itu lagi sama suara mirip kuntilanak itu? Iya, kayak cekak-cekik tuh di belakang. Itu jam berapa tuh bang? Sekitar jam 9-an lah. Jam 9-an. Udah tuh, terus temen gue nih yang ini lari takut, kesandung tali tenda. Iya. Jatuh ngejungkel tuh di situ. Gue pengen ikut lari juga gimana ya kan. Itu biasa aja jalan. Terus udah tuh masuk tenda. Gue tutup tendanya, nggak lama ada tuh suara kayak batang kayu. Batang kayu? Enggak, batang kayu jadi digetokin ke pohon. Kayak orang lagi getokin batang kayu kok nih. Kayak berirama dia, kayak berirama tuh. Tuh pas depan tenda pokoknya ada pohon 2. Nah di situ samping warung tuh ada pohon gede. Habis itu malam ada suara kayak orang lagi nguayang. Nggak jauh dari tenda. Masih di situ ya? Masih di situ juga. Pokoknya malam itu mencekam banget dah, asli. Ada suara nguayang tuh. Gue juga kan nggak berani keluar kan. Nah tenda sebelah tuh teriak-teriak tuh. Oh yang orang Bekasi? Yang orang Bekasi teriak-teriak, astagfirullah, apaan itu, astagfirullah. Kesurupan apa gimana bang? Nggak kesurupan, dia ngeliat. Astagfirullah, apaan itu kuntilanak. Kayaknya si kuntilanak yang itu tuh. Astagfirullah. Udah teriak-teriak, gue nggak berani keluar kan, nggak berani pengen nyamperin juga gimana kan. Temennya juga udah, lu ngapain disebutin, udah diem aja, diem. Itu kencang banget kan karena sebelahan kan. Gue bilang, ini orang bukannya diem aja kan, malah teriak-teriak, apa jadi nih. Ya udah tuh sampai situ udah diem tuh, dia udah rada tenang tuh tenda sebelah. Sekitar jam 12, jam 1 ada suaranya beda lagi. Suara apa? Suara kayak orang dangdutan. Kayak orang dangdutan lagi musikan gitulah. Tadinya wayangan jadi kayak dangdutan. Lama itu musik? Lama itu sampai pagi, sampai pokoknya kan gue situ juga nggak bisa tidur. Lelap lah. Kayak rep-repan aja tidurnya, bangun melek. Itu nggak berhenti. Nah yang getokin ke apa tuh namanya? Pohon? Ke pohon juga itu sama, masih ada suaranya sampai pagi, sampai azan subuh. Saya azan subuh baru tuh udah mulai tenang. Udah nggak ada gangguan lah. Yang tenda sebelah juga udah tenang tuh pas gua keluar tenda, udah pagi barengan tuh sama tenda sebelah tuh. Dia juga lagi packing tuh, kayaknya lagi pengen keluar. Nah ini yang kayaknya yang ngeliat nih. Yang ngeliat kan saya tanya kan, bang dari mana bang? Dari Bekasi bang. Tuh semalam yang ngeliat siapa bang? Ini bang nih, dia nih orangnya nih. Nah dia lagi
lagi duduk aja tuh dia, Iya. yang ngeliat kayak bengong, kayak kosong tatapannya, Oh iya. kayak kosong. Bang, itu temennya nggak apa-apa bang, bilang kan. Takutnya Apa-apa, hipo Bang. gitu ya? kalau Iya, gitu. takutnya hipo. Bawa turun aja bang, saya bilang kan. Bawa turun aja bang, kasihan itu kalau dipaksain naik. Nah, yang satu nih temennya tetap kekeh mau naik. Udah biarin aja bang, emang begitu, suruh jalan, suruh gerak, nggak mau malah. Pokoknya malah diomelin, lu gerak, lu jangan diem aja. Gerak, bantuin kayak ngapain kayak. Tuh tatapan dia pokoknya yang gue lihat udah kosong, jongkok aja kosong tatapannya. Habis itu udah gue packing, makan dulu kan, packing, udah baru naik tuh gue jalan. Jam pagi gitu ya? Pagi, jam 9-an, jam 9, jam 10. Gue bilang, bang kalau ini mah turun aja bang, jangan maksain. Iya. Itu. Nah, sesudah itu pas gue sampai pos 4, pos 5, pas gue ngecamp tuh di pos 5 tuh. Kan yang ada mata air kan di pos 5 tuh. Mata air. Gue ngecamp dapet lah paling atas. Nah, tuh kan gue summit, ada tuh rombongan. Pas di tengah jalan, kesurupan. Iya, kesurupan tuh di pos. Bukan di pos sih, pokoknya kayak ada apa ya? Kayak ada bedengan gitu lah, kayak shelter, bukan shelter juga. Pokoknya dia di dalam situ. Ada ranger yang udah di situ lah. Kesurupan, nggak lama dia menggigil tuh. Kayak pengen hipo tuh, baru ditanganin lah sama ranger tuh. Udah gitu gue baru bablas ke atas. Baru gue muncak tuh. Nah pas gue turun itu udah nggak ada, kayaknya sih udah dibawa turun tuh. Iya. Orangnya. Tapi orang Bekasi yang lu ketemu di pos 2 itu ketemu lagi nggak di atas? Kebetulan kan situ rame tuh. Gue nggak ketemu rombongannya. Mungkin dia udah ini ya, nggak apa namanya, nggak keburu kali ya. Lu iya. udah turun. Dia baru sampai kayaknya. Iya, dia baru muncak. Nggak ketemu sih di jalan juga. Nah, waktu yang ngelihat kuntilanak ya, kayak mirip kuntilanak itu, lu ngeliat nggak itu? Nah itu gue ngeliat kelibatan bang, pas malam tuh, pas kencing itu, pas gue kencing malam itu, ya dia lewat aja, maksudnya kayak di atas sih, dia emang mainnya di atas, dia nggak ke bawah pas gue keluar. Mungkin pas yang nyamperin tenda yang sebelah tuh, mungkin karena nggak seneng apa gimana, soalnya ada cewek satu di situ, ada cewek di rombongan dia tuh, mungkin lagi dapet apa gimana kan. Yang kena yang satunya nih, yang laki, yang ngelihat dia. Justru yang laki yang kena ya? Yang laki yang kena. Kan dia puncaknya ada 2 tuh. Yang di atas sama yang deket kawah. Jadi gua udah foto di atas, udah selesai tuh, baru rombongan rame tuh, orang pada datang kan, baru gua pindah ke bawah. Pindah ke bawah tuh ke kawah, foto-foto, baru turun. Turun udah kalau itu udah nggak aman, turun. Soalnya kan siang kan, maksudnya masih terang lah. Nggak nge-track ketemu malam, nggak. Karena kejadian yang kemarin itu, yang malam sebelumnya tuh, itu temen gue nggak pada berani nge-track malam, makanya pas siang beres-beres makan udah langsung turun tuh, sampai sore, sampai maghrib ketemu sore, sampai bawah udah di base camp. Maghrib gitu ya? Maghrib ketemu di base camp. Nah sesudah itu ada tuh bang pendakian gue kedua. Ke Selamat lagi. Pendakian gue kedua nih beda. Kalau ini beda rombongan. Jadi kalau awal gue pas naik ketemu Mistisa, kalau yang ini pas turun. Pas turunnya. Jadi singkat cerita, gue udah ngecamp di pos 5. Tuh gue ngecamp di pos 5. Bareng lah 5 rombongan tuh sama abang gue 2, yang 3 teman gue nih, teman rumah, teman main gitu. Udah gitu udah sampai juga malam, makan kan itu kondisi hujan tuh, hujan terus, itu hujan gerimis, kabut lah, banyak kabut. Udah gitu nge-tracknya subuh kan, udah nge-track subuh, enggak, malam jam 2-an
Jam 2-an tuh summit tuh. Sampai puncak subuh. Jam 5-an lah, jam 5-an. Udah foto-foto biasa, foto-foto. Kayak ngabadikan walaupun kabut sama hujan juga kan di atas. Habis itu turun ke bawah. Udah turun, emang karena hujan kondisi juga nggak kondusif kan. Gue nunggu redaan tuh. Jadi pas gue turun itu udah jam 3 sore. Jam 3 sore itu turun hujan terus itu nggak berhenti. Ya. Hujan terus nggak berhenti. Udah singkat cerita gue packing tenda makan, terus gue turun tuh. Sampai tuh di pos 3 gue sampai duluan. Nah ini di warung nih ada, jadi orang jualan. Gue juga nggak ngeh tuh ada orang, ada jualannya dia tuh tinggal semangka sama gorengan. Pas temen gue dateng, mungkin dia nggak, yang tukang jualannya ini nggak ngeliat gue nih, ibu-ibunya nih. Tiba-tiba nongol, temen gue kaget. Nawarin gorengan sama semangka. Mas gorengannya mas, dari kolong ini, dari kolong apa tuh namanya, dari kolong meja lah. Iya. Tiba-tiba nongol, mas bayarin mas gorengan, mas makanya mas tinggal terakhir. Terus temen gue kaget, bisa dah. Apaan tuh, gue bilang, ini orang bukan ngomong ke saya, itu kencang banget. Itu ibunya juga dengar kayak itu, setan bukan nih, orang bukan nih. Orang ini orang. Ya udah tuh turun lagi tuh, udah gitu. Ya nggak saya beli kan. Oh, nggak dibeli. Takutnya dia bukan orang. Dia bukan orang. Ya udah langsung jalan aja dah yuk. Jalan tuh. Sampai di pertengahan pos 3 ke pos 2. Itu udah malam tuh, udah rada malam. Udah gelap. Itu gue ketemu rombongan 3 orang. Iya. Cewek 2, laki 1. Nah, itu yang dia lagi duduk di jalan sambil nangis. Si yang mananya? Yang ini, Cewek. yang cewek sambil nangis kayak minta pulang. Udah gitu kan tanyain, kenapa mas temennya? Nggak tahu nih mas, nggak bisa jalan dia. Kakinya nggak tahu keseleo, nggak tahu kenapa dah tuh kakinya. Nah udah gitu temennya mau manggil ranger nih, nelponin ranger kan gak ada sinyal. Yang laki turun, ditungguin lama, sejam 2 jam nggak balik tuh. Oh ini mah dia nggak balik lagi nih, kagak ini nih kayaknya nggak jadi manggil ranger apa gimana kan? Saya nungguin ranger juga nggak datang kan. Itu yang manggilnya berarti yang cowok? Yang cowok. Jadi dia nimbrung juga rombongan orang, ada yang lewat. Jadi dia nimbrung, baru jalan tuh ke bawah tuh manggil ranger. Cuman dia nggak balik lagi. Berarti ninggalin yang cewek 2 ini ya? Iya, ninggalin cewek 2. Ditungguin sama rombongan lu? Sama rombongan saya ditungguin. Nah, ini pas saya tanya, emang berapa orang yang naik? Ya berlima bang. Yang laki 3, laki 3, cewek 3. Laki 2, cewek 3. Kan yang ini apa tuh namanya? Yang 2 nih, laki sama cewek udah turun. Sisa yang 3 itu laki sama cewek 2. Oh, iya. Cewek 2, laki 1 kan. Di situ. Nah, udah gitu berarti kan dia udah duluan tuh, udah ditinggalin dari rombongannya. Singkat cerita dia nggak udah nangisnya. Terus ada tuh ibu-ibu datang ke rombongan ngasih minyak kayu putih. Mas pakai minyak kayu putih mas, coba mas diniin. Dia kayak setengah sadar juga tuh yang ceweknya, dikasih minyak kayu putih. Tiba-tiba ketawa. Iya, yang ceweknya. Yang cewek ini tiba-tiba ketawa. Nah, ibu-ibunya kaget. Wah, nih kesurupan, dia tahu kayak kesurupan. Langsung, udah mas, bawa aja mas minyak kayu putihnya mas, nggak usah dibalikin, bawa aja. Takut tuh dia. Langsung tuh ditinggalin tuh sama itu tuh rombongan ibu-ibu sama ibu-ibu pendaki juga sama bapak. Mau turun apa mau turun dia? Mau turun. Udah mas, bawa aja mas minyak kayu putihnya. Udah tuh dia turun ke bawah. Nah ini yang cewek ini ngajakin ke atas terus, Dia itu mau ke atas apa udah mau balik? Dia udah mau turun, ditinggalin rombongannya itu. Tinggalin rombongan. Berarti dia udah mau turun nih ke
kesurupan tapi ngajakin ke atas terus. Iya, ngajakin ke atas. Yang cewek yang nangis-nangis itu. Yang cewek nangis. Awalnya kan dia ngajak turun tuh kan, pengen cepet-cepet turun. Terus pas nangis, terus tiba-tiba ketawa. Kayak cikikan, kayak gitu. Kaget saya juga. Iya. Waduh, ini mah nggak beres ini mah, saya bilang kan. Begitu dia najak naik kan, udah saya bilang, udah saya pegangin terus tuh tangannya tuh, saya pegangin, biar pokoknya biar nggak lari. Itu dia tenaganya kuat banget itu dia, kayak pengen ke atas. Padahal kakinya masih begitu, dia pengen aja ke atas tuh. Nah teman saya nih yang satu ngelihat ada yang ngikutin, yang satunya nih ngikutin yang cewek satunya, yang nggak kesurupan. Jadi yang nggak kesurupan itu lagi mens. Lagi dapet tuh dia yang satu. Nah yang kena malah yang temennya. Diikutin, jadi dia diikutin dari atas, dari pos 4. Kayak sih dari pos 4 tuh dia diikutin sampai pertengahan pos 3 tuh baru dia kena, nggak bisa jalan tuh dia. Pas jalan berat, pas pengen dibopong juga berat. Pas dibopong berat tuh. Udah gitu yang ngikutin tuh kayak suster ngesot, cuman kan suster ngesot kan ke bawah begini ya. Kalau dia gini kayang. Rambutnya panjang, ada 3 meter mah, sama lidahnya ngejalar tuh kayak Panjang itu. Lidahnya panjang. Ngikutin yang itu, yang cewek itu yang lagi dapet. Yang lagi dapet. Itu Teman lu langsung cerita ke lu apa gimana? Langsung cerita dia. Gimana tuh ceritanya? Ada yang ngikutin dia bilang. Ada yang ngikutin di belakangnya tuh. 2. Itu bukan ini doang, bukan yang ini yang suster kayang nih yang begini, yang ke belakang. Ada lagi satu tuh, singa. Yang ngikutin. Singa. Jadi bisa berubah jadi gede, bisa berubah jadi kecil tuh singanya. Pasti yang ngelihat singa itu berarti bentuknya lagi kecil apa gede? Itu berubah-berubah dia, kadang jadi kecil, kadang jadi gede. Gedenya juga bisa 3 meteran, 3 meter, 4 meter tuh dia gedenya, dia ngomong tuh. Kata teman lu itu? Iya, kan dia kebetulan bisa ngeliat kan, emang bisa ngeliat tuh dia. Oh, iya, paham gua. Udah, aku bilang, udah diem aja, nggak usah ngomong-ngomong lah, nggak usah ngomong ke yang lain, takutnya pada parno, pada takut kan. Pada takut. Emang kan kalau di atas kan, kalau di gunung kan rata-rata emang kalau bisa jangan diceritain di atas emang. Ceritainnya di bawah aja. Takut kenapa-napa malah kan. Udah gitu yang cewek ini nih masih keke nih pengen naik nih. Keke pengen naik. Gue pegangin tuh tangan sama temen gue juga tuh, megangin tangannya ke bawah ke pos 1. Itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 12-an lah, jam 12, jam 1. Udah gitu gue juga nggak bisa ngelanjutin kan. Maksudnya capek, kondisi capek, yang cewek juga kayak gitu. Berarti lu ngejagain orang 3 itu lumayan lama juga ya dia? Lumayan lama. Pos itu berapa? 3 ya? Di pos dari pertengahan pos 4, pos 3 ya? Pos 4, pos 3 sampai bawah, sampai pos 1. Pos 1 kan kebetulan warung tuh, masih banyak warung. Nah udah gue gelar tenda di situ. Kebetulan udah malam juga kan. Nah ini yang ranger ini juga nggak naik-naik nih, yang katanya temennya pengen manggil ranger. Ya, nggak naik-naik. Nggak tahu dah tuh dia kemana. Terus gue bikin safety cam, gue bikin tenda. Nah yang cewek masuk ke dalam tuh, yang 2 tuh tetap gue jagain di depan. Maksudnya ya gue duduk sambil sambil ngerokok tuh di warung. Ada suara tuh dari warung sebelah, kan warung ngadep ke sana tuh. Nah yang sebelah tuh, yang sebelah bawah kayak suara panci dilempar kencang banget itu dengar semua, nggak ada yang nggak dengar semua itu yang di luar. Tentang apaan tuh? Apaan tuh? Nggak tahu, gue bilang nggak tahu itu apaan ya. Terus pas gue ngeliat ke bawah ya nggak ada apa-apaan, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang apa. Pas gue samperin ke bawah tuh, coba lihat, nggak ada apa-apaan. Panci apa nggak ada, emang kosong, ininya kosong. Pas malam udah singkat cerita, ketemu pagi. Nah ketemu pagi, dateng tuh bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini ceritanya nih orang pinter emang. Nah tiba-tiba nanya, nggak ada yang ngasih tahu. Nanya ke gue, nanya kan, kamu nih yang ini ya, yang ketemu rombongan
3 itu ya, wah kamu bagus kamu, kalau misalnya nggak ada kamu dia bisa hilang nih, dia nih di sini nih, bisa ke bawah nih ke dunia lain, dia bilang. Jadi dia itu pengen ditarik sama Sosok itu yang kesurupan itu yang dimasukin. Pantesan dia mau ke atas terus ya. Iya, dia ngajak ke atas terus. Yang bapaknya bilang, bagus kamu, kalau nggak ada kamu bisa hilang nih, soalnya 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu tuh ada yang hilang, 2 orang hilang. Sebelumnya juga pernah ada yang hilang kan. Entah 2 hari 3 hari apa berapa bulan yang lalu lah. Pokoknya gue juga udah lupa tuh. Pernah hilang mas, 2 orang di sini, yang satu ketemu, yang satu enggak nih, sampai sekarang belum ketemu orangnya. Dia bilang gitu, yang bawa bapaknya tuh. Terus yang ngikutin itu mas. Oh tahu juga dia? Tahu juga, tiba-tiba ngomong gini, itu yang ngikutin yang setan kan, yang cewek tuh yang lidahnya panjang tuh mas, yang ini yang cewek, yang kayang itu dia juga nyebutin. Kalau dia emang suka ini mas, suka ngebawa orang tuh mas, suka gangguin pendaki dia. Nah kalau yang singa dia juga nyebutin juga nih, kalau yang singa itu mas, bener tuh mas, tak sama yang diceritain teman gue sama yang diceritain dia. Si bapak itu? Iya, si bapak itu. Emang kalau yang singa itu yang dia suka nolongin pendaki. Jadi kalau yang kesasar dia suka kayak nunjukin jalan gitu dah. Yang bisa berubah jadi gede, bisa berubah jadi kecil tuh. Berarti itu. Untung juga ya ada sosok-sosok si singa itu ya? Iya, kalau yang singa tuh dia kayak banyaknya nyelamatin dia biar nggak ke bawah tuh pendaki. Itu si bapak yang nanya ke lu itu gimana sih perawakannya? Kalau udah tua apa gimana? Dia udah lumayan tua, udah umur kisaran 40 ke atas lah. Orang daerah sana kali ya? Orang daerah sana kayaknya. Habis itu gimana tuh? Langsung ngobrol apa? Ngobrol langsung, wah kok bagus mas, kalau nggak ada mas nih, yang ini mbaknya bisa ini nih, bisa hilang di sini nih. Untung ada mas katanya. Dia banyak cerita juga emang di sini. Sering mas kejadian hilang tuh dari di pos 4 ke bawah tuh. Banyak yang suka hilang, suka kesasar. Terus udah gue turun tuh. Nah yang ini langsung teleponin ojek kan. Suka cerita tuh pagi. Bentar mas, orang yang 2 itu berarti belum ketemu? Belum naik, kan lu udah turun ya? Udah turun. Kan ada temen yang 3 orang itu yang turun tadi. Belum balik lagi, belum ketemu? Belum balik lagi. Nggak manggil ranger, nggak balik lagi tuh dia. Padahal itu udah pagi ya? Padahal udah pagi. Yang sisa yang 2 nih, yang cewek ini. Baru saya teleponin ojek, dia kan udah nggak kuat tuh. Baru dia turun ke bawah, naik ojek. Habis itu langsung turun base camp. Dulu sempet ngobrol juga sama yang bapak itu tuh, saya juga nggak kenal kan, namanya tiba-tiba nyamperin dan tahu juga kan. Dan tahu juga. Saya juga bingung itu. Dan itu sama ceritanya sama teman saya yang bisa ngeliat. Langsung mana tuh si bapaknya? Balik bareng sama lu apa? Enggak, dia tetap di situ, naik ke atas. Dia kayak main naik ke atas sih. Dia mau naik ke atas kayaknya. Dari bawah sih ya dia? Iya, dia dari bawah. Udah singkat cerita gue turun ke bawah, ketemu sama rombongan gue, udah langsung ke balik ke terminal dulu. Pisah gue sama rombongan dia. Yang 2 tuh. Gue sempet juga tuh nyariin rombongannya, cuman tetap nggak ada. Ya bukan, dia udah sama temennya yang ini kan, yang cewek yang satunya kan. Udah aman lah, gue bilang kan udah di base camp mah. Udah aman, ya udah gue tinggal. Baru. Wih seru banget mas. Gue yang jadi merindingnya itu yang ada sosok wanita yang lidahnya panjang itu. Gue bayang kalau gue lagi di gunung pas malam-malam gitu bang, ngelihat sosok kayak gitu, wah kayaknya ini juga tadi merinding nih. Iya mas, apalagi saya yang ngalamin, maksudnya nggak nyangka juga kejadian kayak gitu. Iya. Oke mas, thank you banget nih udah menyempatkan hadir di tempat kita ini dan udah bercerita banyak. Siap mas. Oke teman-teman, mungkin dari cerita Bang siapa tadi? Bang Fadlun. Bang Fadlun ini ada pesan yang pesan moral ya yang disampaikan, bahwa kalau naik gunung itu kalau kita awalnya bareng-bareng ya turunnya juga harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng, kalau bisa jangan sampai ditinggal lah, mau kondisi seperti apapun lah. Harus tetap bareng-bareng. Harus tetap bareng-bareng. Oke teman-teman, mungkin cerita ini
cukup sampai di sini, nanti kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya. Dan untuk kalian yang pengen jadi narasumber di Jejak Misteri ini, silahkan kalian hubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang baik. Amin. Terima kasih untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang. Iya, Bang. Sama-sama.